Baik. Berarti Oke, manggilnya apa nih? Mizan gitu Mizan ya? aja ya. Ya, Oke, baik. gak apa, di bawah enak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, untuk mengawali forum ini pengen tanya kabar nih. Apa kabar teman-teman semua di masa pandemi seperti ini yang dimana di berbagai tempat, di berbagai orang itu menguras banyak energi ya. Atau kalau istilah kesehatannya tuh sedikit mengganggu mentalnya begitu. Nah, gimana nih kabarnya nih? Boleh pakai reaction atau lewat chat boleh banget. Monggo. Pada sehat atau sudah pada jenuh? Yang lain nih, selain MC-nya. Pusing pantengin si master, mantap. Oke. Oke, alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Ini sehat fisik atau juga sehat mental nih? Atau mental itu istilahnya hati ya? Misal nggak ada rasa apa gitu. Oke, ya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik itu sehat fisik maupun sehat mentalnya atau hati ya. Ya, di sini sebelumnya aku pengen nyampein bahwasannya saya yang menyampaikan di sini bukan berarti lebih baik daripada yang disampaikan. Bahkan ketika kemudian saya diundang oleh panitia, itu saya mencoba untuk memindsetkan diri, mengkondisikan diri, ini sebuah sarana belajar bagi saya personal ya. Karena ada sebuah riset, sebenarnya metode belajar yang itu paling ampuh, yang kemudian benar-benar bisa membentuk diri kita, itu adalah metode belajar yang setelah belajar, kemudian tentunya diamalkan sedikit banyak, dan kemudian diajarkan kepada orang lain. Maka sebenarnya saya pun juga masih sangat belajar. Yang menyampaikan di sini bukan berarti lebih baik daripada yang disampaikan. Bahkan saya cukup yakin, di antara teman-teman nih, ada yang itu udah jauh lebih baik di beberapa sisi. Udah lebih disiplin untuk nantinya menjadi seorang pemandu. Udah bisa lebih memahami manusia. Udah bisa lebih menyentuh hati daripada saya. Namun di sini, saya qadarullah diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara. Ya, sebelumnya kenalkan ya. Nama lengkapku Mizanul Haq Salim AA. AA itu Abdullah Abdurrahman. Namun biasanya cuma Mizanul Haq Salim, nama panggilan Mizan ya. Aku angkatan 2018. Bahkan mungkin secara usia lebih muda ya aku daripada Hafid mungkin. Ya, Beda 2 bulan sih, Mas. oh, oke. Ya, karena pendidikan ya dulu qadarullah di sekolah Islam pernah, kemudian di SMA-nya mulai negeri dan universitasnya juga universitas negeri. Ya, lewat organisasi pernah ikut beberapa organisasi ya. Nah, sebenarnya untuk menjadi seorang pemandu atau menjadi seorang mentor itu tuh sebenarnya sebuah perjalanan yang menarik. Karena saya pun dulu kalau diminta untuk menjadi mentor itu masih sedikit sungkan. Itu dulu ketika SMA dan awal-awal masih kuliah. Kenapa? Karena memang menjadi mentor itu bukan perkara mudah, tapi sebenarnya itu challenging ya. Itu menantang. Kok bisa? Nanti insya Allah kita bahas. Nah, untuk mengawali forum pada kali ini, Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ada nikmat sehat, nikmat kecerdasan, nikmat finansial, dan segala nikmat lainnya. Namun di antara nikmat itu, ada yang perlu kita sadari nih, teman-teman. Sebuah nikmat yang paling dasar, paling prioritas, paling utama dalam diri kita. Itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang kemudian menggerakkan hati-hati kita, sehingga kita kemudian berkenan untuk hadir di forum ini. Seandainya hati kita tidak digerakkan oleh Allah, pasti kemudian kita akan tidak mau hadir di tempat ini. Untuk memahaminya, itu sebenarnya kita melihat dari awal. Kenapa dulu teman-teman itu mau menjadi pemandu? Itu Allah yang menggerakkan hati kita. Allah lah yang menggerakkan hati kita mau jadi pemandu, lalu kemudian kita sampai di detik ini.
Itu semua karena Allah, karena iman dan Islam yang masih ada dalam diri kita, yang kemudian menggerakkan hati kita. Maka, mari kita syukuri atas nikmat iman dan Islam yang masih ada ini. Tanpa iman dan Islam yang seutuhnya. Dari mensyukuri nikmat iman dan Islam itu, mari kita luruskan niat hadir dalam forum ini untuk lillahi ta'ala, untuk Allah semata ya. Mungkin ada yang hadir di sini karena wah udah terlanjur aku jadi pemandu, ya udahlah aku join aja. Mungkin juga ada yang hadir ke sini karena wah nek nggak hadir nanti ada pengganti, nek nggak hadir nanti aku kerepotan gitu. Mungkin ada juga yang dulu jadi pemandu itu diminta oleh cutting ya. Join aja, yuk join gitu, nggak ada orang lain nih ya. Mungkin kita dulu ada kayak gitu. Itu hal yang sangat wajar. Itu yang manusiawi banget. Namun, itu adalah niat awal kita. Itu adalah dorongan awal kita. Seiring berjalannya waktu, mari kita luruskan niat-niat kita untuk mengikuti kegiatan ini lillahi ta'ala. Murni ikhlas untuk Allah semata. Dengan ikhlas itulah, dengan niat lillahi ta'ala itulah, yang kemudian akan membuat diri kita mendapatkan sebuah ganjaran. Kalau kita hadir di pemandu ini, itu karena pengen dapat sertifikat, maka kemudian nanti ganjarannya akan berbeda kalau dibandingkan kita lillahi ta'ala. Ganjaran apa yang akan kita dapatkan? Itu adalah ganjaran gaib, teman-teman. Ganjaran yang tidak bisa diindra di dunia. Namun sebenarnya itu sangat nyata. Dan memang untuk melihat sebuah hal gaib itu butuh iman. Hal gaib itu ya disebut dengan ridho Allah, rahmat Allah, berkah Allah, surganya Allah, pahalanya Allah. Itulah ganjaran-ganjaran, itulah reward, itulah gaji yang akan didapatkan oleh kita ketika kita melakukan sesuatu benar-benar lillahi ta'ala. Maka sekali lagi, yuk kita luruskan niat kita hadir di forum ini murni ikhlas untuk Allah semata. Tak lupa salat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang dimana sudah sepatutnya kita menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Dalam sebuah hikmah hadis bahkan disampaikan, kita sebagai seorang muslim itu patut mencintai beliau, itu kita harus mencintai beliau melebihi rasa cinta kita kepada diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan orang tua kita. Kita lebih mencintai Rasulullah dibandingkan rasa cinta. Kita perlu lebih besar mencintai Rasulullah daripada cinta kita kepada keluarga, orang tua, bahkan diri sendiri. Maka mari kita tumbuhkan rasa cinta kepada Rasul. Membahas ini sebenarnya dalam akidah itu ada materinya sendiri ya. Namun di sini hanya menyinggungnya saja. Nah, maka secara keseluruhan, yuk teman-teman, kita hadirkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebuah rasa cinta yang tertinggi, sebuah rasa cinta yang melebihi rasa cinta kita kepada apapun dan kepada siapapun. Ini hanya sesingkat sebenarnya. Namun kalau kita berbicara materi tauhid, akidah, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, itu nanti banyak hal yang sangat mind blowing. Namun intinya, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun dan siapapun. Ya, sebagai awalan, yuk pertama, mari kita siapkan hati atau kolbu dan akal kita, atau dengan kata lain, kita siapkan pikiran dan perasaan kita nih teman-teman. Ketika nanti kita mendengarkan materi, itu namun hanya sekedar mendengarkan gitu ya, tidak dihubung-hubungkan dengan apa-apa yang selama ini sudah dipelajari, itu nanti akan kurang utuh dalam memahaminya. Maka mari kita siapkan pikiran kita. Nanti mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengarnya. Bahkan mungkin ada yang sudah pernah mempelajarinya secara mendalam. Ketika kayak gitu, maka jadikan momen ini untuk memurojaah. Murojaah seringnya dikontekskan pada hafalan Quran kan ya. Padahal murojaah pun itu juga bisa dalam konteks ilmu. Maka mari kita siapkan pikiran kita dan perasaan kita. Atau dengan kata lain, mari kita siapkan hati dan akal kita. Nah, untuk mempersiapkan ini juga, di sini aku pengen nyampein, jangan sungkan bagi teman-teman, kalau ada yang mau on cam ya. Jangan sungkan bagi teman-teman kalau ada yang mau on cam. Apalagi ini forum online ya. Bagaimana sebuah metode untuk menghidupkan forum online, itu pun banyak pandangan. Salah satu metodenya adalah dengan dinyalakan. Nah, namun memang selain public speaker-nya, itu juga kita perlu mengondisikan. Nah, singkatnya gimana? Singkatnya, contoh kayak yang sekarang sedang saya lakukan ya. Menyalakan, namun tidak memperlihatkan wajah dengan jelas.
Kalau memang ada yang sungkan, kalau memang ada yang ngerasa, tapi kan itu bukannya bertabrakan sama adab interaksi ikhwan akhwat gitu ya. Memang benar ada pandangan itu. Bahkan ada pandangan kalau di forum ikhwan akhwat itu harus pakai hijab kain gitu ya. Nah, namun kalau memang ada yang sungkan tapi mau berpartisipasi dalam menghidupkan forum-forum online kita sehingga lebih hidup, tidak monoton, tidak terasa mati, boleh banget on cam, hanya dikondisikan supaya wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Nanti ini pun akan kita bahas secara singkat di materi belakang. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang pengen ku sampaikan. Pertama, mari kita pegang beberapa hal ini ya. Yang pertama itu memahami dan menghafal. Apa-apa yang kemudian nanti kita sampaikan, apa-apa yang nanti kemudian kita bahas, itu bisa difahami dan bertahap dihafalkan. Memang nggak mudah ya teman-teman ya, ngafalin ilmu itu. Contoh sederhana, mungkin di sini ada yang sedang menghafal Quran. Itu tuh nggak salah disebut cenderung lebih mudah. Kenapa? Karena memang Allah sudah mendesain sedemikian rupa sehingga bahasa Quran itu mudah difahami oleh manusia. Tapi mungkin juga di sini ada di antara teman-teman yang sudah pernah menghafal hadis ya. Menghafal hadis, contoh hadis Arba'in Imam An-Nawawi yang pertama. Itu tantangannya sangat besar ya, beda dibandingkan menghafalkan Quran. Menghafalkan hadis itu bukan sekedar intinya ya teman-teman, namun termasuk dari sanadnya. Itulah hal yang menunjukkan Islam itu sebenarnya sangat peduli terhadap literasi. Kenapa? Karena dalam hadis pun kita pun juga perlu mempelajari sanadnya. Ya contoh kayak yang niat menghafal ilmu itu sebenarnya perlu kalau hadis ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi bla 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 radhiyallahu anhu qala sami'tu bla bla bla. Nah, sebenarnya itu pun juga perlu dihafal. Memang sulit. Nah, namun mari bertahap kita pun menghafal ilmu-ilmu agama yang kita pelajari sejauh ini. Lalu nanti teman-teman bisa fokus pada poin. Nanti ada beberapa poin yang disampaikan. Nah, bisa fokus di sana. Salah satu bentuknya itu adalah dengan nanti aku bold ya. Nah, lalu mari kita berpikirnya secara sistematis. Maksudnya gimana? Maksudnya berpikir secara runtut dan teratur. Nanti teman-teman bisa melihatnya itu secara teratur gitu. Jangan kita melihatnya hanya secara sparsial. Semua ilmu itu sebenarnya membentuk satu kesatuan. Contoh teman-teman udah ikut SP1, teman-teman udah ikut SP2. Kemudian teman-teman juga ikut SP3 ini. Itu pun sebenarnya semua membentuk satu kesatuan menjadi sistem ilmu yang akan membentuk diri kita. Maka mari kita berpikirnya secara sistematis, melihat segala sesuatu menjadi satu kesatuan. Kita hubung-hubungkan dengan beberapa hal dan sebagainya. Begitu pula kita perlu berpikir analitis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti itu sebenarnya mirip ya, kayak sistematis. Intinya, mari kita melihat segala sesuatu itu jangan parsial, teman-teman. Memang sulit, memang nggak mudah, butuh belajar, butuh waktu. Namun di sini disampaikan supaya nanti lebih enak. Begitu. Nah, lalu awalan terakhir adalah mari kita berpikir dan mempelajari ilmu dengan menjadikannya sebagai pohon pengetahuan, di mana ada akar dan batang, serta ada ranting dan daun. Singkatnya, ini tuh kayak konsep dalam Islam, ada usul dan ada furu. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, usul dan furu. Ada yang kemudian tahu sekedar tahu, ada yang kemudian sudah mengambil maknanya. Nah, apa yang saya sampaikan ini, itu sebenarnya makna dari konsep usul dan furu itu. Bahwasannya kita harus paham, mana sih yang itu tuh menjadi prinsip dasarnya, dan mana itu menjadi cabang. Cabang itu bisa beragam, cabang itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Tapi nek usul, nek prinsip dasar, itu tuh selalu dipegang. Singkatnya gitu. Nah, nanti aku bakal coba mengkontekstualkannya ya. Mana yang menjadi prinsip, mana yang menjadi cabang. Oke, maka mari kita berpikir dan mempelajari ilmu dengan menjadikannya sebagai pohon pengetahuan. Ini tuh juga nggak lepas dari Elon Musk kalau teman-teman tahu. FMIPA ya, tahu saintis-saintis kan ya. Elon Musk pun juga cara belajarnya kayak gini. Kalau teman-teman ada yang tertarik ya, ada risetnya ini. Ada seorang yang meriset bagaimana Elon Musk belajar sehingga jadi secerdas itu. Bagi teman-teman yang tahu Elon Musk mungkin sadar Elon Musk itu sangat cerdas. Ini pun aku juga merujuknya ke sana. Yuk, oke. Pertama, mari kita refleksi dulu nih teman-teman. Udah 15 menit nih. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita refleksi dulu ya. Apakah kita sudah siap menjadi seorang mentor? Apakah kita sudah siap menjadi seorang mentor? Oke, sedikit pengenalan bahasa ya. Mentor sama dengan pemandu, pemandu sama dengan mentor. Jadi nanti jangan bingung nih. Nah, misalnya peserta APAI, ya nanti bisa juga kita sebut sebagai menti.
Ini teman tentang bahasa aja, namun mohon izin, di penyampaian kali ini, aku nyebutnya pakai istilah mentor atau mentee. Tapi tidak perlu bingung, itu sebenarnya sama aja, cuman pilihan bahasa aja. Nah, maka refleksi yang pertama, sekali lagi, udah siap belum nih jadi seorang mentor? Yang pertama kali jadi seorang mentor mungkin deg-degan nih. Itu wajar banget. Mungkin yang udah 2 kali itu udah, wah oke lah, menarik kok. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang membuat kita menjadi siap dalam menjadi seorang mentor? Apa yang membuat kita menjadi siap dalam menjadi seorang mentor? Tadi pertanyaannya, apakah teman-teman udah siap menjadi seorang mentor? Lalu, apa sih yang membuat kita menjadi siap dalam menjadi seorang mentor? Mungkin ada yang menjawab, oh itu karena ilmu tuh, oh itu karena kemampuan, oh itu karena kapasitas. Iya, benar, itu semua benar. Apa yang membuat kita siap menjadi seorang mentor? Itu adalah ilmu atau knowledge. Knowledge yang kemudian nanti dari situ teraplikasi membentuk skill dan kita menjadi memiliki ability melakukan sesuatu. Nah, dalam konsep kompetensi, kompetensi itu terdiri menjadi 3 hal, KSA, knowledge, skill, ability. Kompetensi inilah yang dibutuhkan oleh kita semua. Kompetensi seorang mentor, kompetensi seorang pemandu. Dan salah satu komponennya itu adalah ilmu. Nah, lalu kita lanjut pertanyaannya nih. Apakah sejauh ini kita sudah mengetahui dan memahami ilmu dalam menjadi seorang mentor? Jangan-jangan kita menjadi seorang mentor hanya akan sesuai perasaan atau keinginan kita aja. Jangan-jangan kita nanti menjadi seorang mentor hanya akan sesuai dengan apa yang selama ini sering kita lakukan. Apakah kita sudah mengetahui dan memahami ilmu dalam menjadi seorang mentor? Apakah kemudian nanti kita hanya akan, udahlah, sesuai perasaanku aja, udahlah, sesuai apa yang selama ini sering kita lakukan aja. Nah, memangnya, apakah menjadi seorang mentor itu perlu berdasarkan ilmu? Perlu nggak sih? Mungkin ada yang berpandangan, oh, nggak perlulah sesuai perasaan aja, sesuai gimana biasaku. Kan aku udah punya pengalaman. Pengalaman kan guru terbaik gitu. Nggak salah. Karena memang experience, pengalaman itu part of ilmu. Experience, pengalaman itu adalah bagian dari ilmu. Namun, kalau kita hanya mengandalkan pengalaman, kita tidak tahu bagaimana pandangan ahli, bagaimana sesuai Quran dan hadis, itu nanti akan ada sedikit miss, teman-teman. Maka, jawaban ini adalah, ya sebenarnya perlu. Nah, kalau misal teman-teman jawabnya perlu, kenapa kita tuh perlu menjadi seorang mentor yang berdasarkan ilmu? Kenapa menjadi seorang mentor itu perlu berdasarkan ilmu? Oke, ini refleksi dulu ya. Aku pengen menggugah pikirannya teman-teman. Maka kalau misal lagi kurang fokus, itu nanti selanjutnya bakal agak sedikit bingung. Emangnya perlu kok untuk jadi seorang mentor itu berdasarkan ilmu? Kalau perlu, emangnya kenapa perlu menjadi seorang mentor itu perlu berdasarkan ilmu? Nah, kita next ya. Pemahaman why. Pemahaman kita itu, teman-teman, adalah yang membentuk diri kita. Bagaimana pemahaman kita, itu akan membentuk diri kita. Pemahaman itu kompleks. Pemahaman itu sangat kompleks, yang dimana pemahaman itu terbentuk dari pengalaman kita masa kecil. Bagaimana orang tua kita mengasuh diri kita, itu akan membentuk pemahaman kita. Bagaimana lingkungan SD kita, SMP kita, SMA kita, tahun pertama kita, itu akan membentuk pemahaman diri kita. Kita udah pernah ikut kajian apa aja, kita sudah pernah memikirkan apa aja yang udah pernah kita alami, itu semua akan membentuk pemahaman kita. Maka bagaimana pemahaman kita, itu akan membentuk diri kita. Bagaimana pemahaman kita, itu akan menentukan bagaimana diri kita. Nah, salah satu bagian dari pemahaman itu adalah why. Mungkin ada yang pernah dengar teori Golden Circle. Teori Golden Circle dari Simon Sinek, di mana manusia itu segala sesuatu itu ada 3 aspek ya. Aspek what, how, dan why. Dan sebenarnya yang paling dasar itu adalah why-nya. Kebanyakan kita sebagai seorang muslim itu tahu loh aspek what dan how. Kita tahu apa itu sholat, ya enggak sih? Ya, sholat itu beribadah kepada Allah.
Kita tahu how to sholat. Kita tahu rukunnya, kita tahu syarat sahnya, kita tahu syarat wajibnya. Kita tahu itu how-nya. Namun, kenapa ada seseorang yang mereka itu tahu apa itu sholat, tahu gimana cara sholat, tapi masih kurang semangat dalam melakukan sholat. Dan mungkin itu adalah kita semua, termasuk aku. Aku belum 100% baik juga. Kenapa? Kita udah tahu what dan how tentang sholat, tapi kita tidak bergerak. Jawabannya karena sebenarnya kita tuh belum nangkep poin why-nya, teman-teman. Kenapa sih emangnya aku perlu sholat? Ngopo sih sholat itu perlu neng awal waktu? Kenapa sih sholat itu perlu berjamaah? Kenapa sih sholat itu perlu di masjid? Misal yang enggak kondisinya darurat deh. Kenapa kita perlu sholat? Why inilah yang akan menggerakkan diri kita, teman-teman. Banyak konteks lainnya. Kita tahu buat puasa, kita tahu how to puasa, tapi kita tetap tidak bergerak. Kenapa? Karena kita belum nangkep poin why-nya. Dan kalau tentang ibadah-ibadah mahdoh, itu kita perlu ngecek di Quran dan hadis. Why kita perlu sholat, why kita perlu puasa. Tentunya memadukan dalil nakli dan akli ya sebenarnya. Ya meskipun dominannya dalil nakli ya. Nah, maka kita tahu nih pemahaman membentuk diri kita, salah satunya adalah why. Maka yuk kita coba bareng-bareng refleksi, bareng-bareng kita berpikir. Kenapa kita menjadi seorang mentor itu perlu dengan ilmu? Oke, sangat panjang ya. Ini masih awalan BTW. Memang menariknya, jadi gini loh. Kenapa kemudian aku menariknya ke sini dulu? Kalau nanti aku ngasih tahu what dan how-nya langsung, itu teman-teman akan kurang membekas. Berapa banyak sih kita ikut kajian dikasih tahu what tauhid? Tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita tahu how-nya dengan bersyahadat dan sebagainya. Tapi berapa banyak di antara kita, bahkan mungkin kita sendiri, termasuk aku, ketika dengerin itu tuh, ya hati kita tuh biasa aja. Hati kita itu terus ngopo, oke aku tahu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, aku tahu harus mengesahkan Allah dalam penciptaan, aku tahu mengesahkan Allah dalam ibadah, tapi kok aku masih malesan nih untuk sholat? Kok aku masih malesan ya untuk Quran? Karena kita selama ini kebanyakannya itu cuman dikasih ranting-rantingnya, teman-teman. What, wow, cuman itu terus, tapi kita belum dapat why-nya. Begitu pula di sini. Nanti aku sedikit nyinggung why-nya ya. Nanti coba aku kondisikan. Nanti kalau udah terlalu mepet waktunya, aku bakal percepat semuanya. Nah, oke. Why-nya kita itu perlu ngelihat dari dasar. Teman-teman kemarin di SP1 dapat materi akidah kan ya? Dapat kabar, SP2 ya? SP1 kan pembelajar ya. SP2 adalah materi akidah. Sebenarnya materi akidah itu konsepnya beragam, pandangannya beragam. Tapi salah satu yang bagiku ini sangat keren nih, itu adalah konsep al-usul ats-tsalatsah, 3 pokok dalam Islam. Beberapa kitab membahas ini ya. Termasuk kita nanti ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatul Islam. Maka why dalam kita melakukan segala sesuatu sebagai seorang muslim, itu kita bisa kembali ke sini sebenarnya. Meskipun ini pun yang aku sampaikan tuh belum yang paling basic. Kalau yang paling basic itu nanti masuk ke materi akidah ya. Tapi aku anggap ya sedikit banyak kita udah tahu ya. Nah, kita masuk ya. Kenapa menjadi seorang mentor perlu dengan ilmu? Kita coba cek dari 3 pokok dalam Islam ini. Oke, aku izin ya. Beberapa slide itu tuh bakal sangat deskriptif. Itu memang sengaja tujuannya supaya lebih tervisualkan. Sehingga nanti teman-teman lebih nangkep. Tapi beberapa tuh kubol. Fokus pada yang kubol aja kalau bingung baca deskriptifnya. Oke, itu ya. Nah, Allah sebagai Tuhan dan pencipta kita, Allah nih kan Tuhan kita ya, memiliki ilmu yang sangat luas yang meliputi seluruh alam semesta. Mulai dari cara bangun sampai tidur tuh teman-teman, ada loh ilmunya. Gimana sih Rasulullah bangun, gimana sih Rasulullah tidur? Tentunya itu semua adalah ilmu milik Allah atau disebut ilmu Allah. Jika bangun dan tidur saja ada ilmunya, tentunya dalam menjadi seorang mentor itu pun ada ilmunya. Maka kalau misal tadi kita kembali ke refleksinya, perlu nggak sih menjadi mentor itu dengan ilmu? Atau sesuai perasaan dan apa yang sama ini udah kita lalui aja? Jawabannya,
Kalau kita kembalikan ke 3 pokok dalam Islam ini, ada loh ilmu Allah tentang mentoring ini. Nah, kalau bingung, apa maksud ilmu Allah? Ini pun ada babnya sendiri. Hakikat ilmu Allah ya. Di mana ada ilmu wahyu dan ilmu ilham. Ada ilmu khusus dan ilmu umum. Singkatnya, bertentangan dengan akidah, itu tuh disebut dengan ilmu Allah. Seluruh ilmu yang tidak bertentangan dengan akidah, itu adalah ilmu Allah, teman-teman. Contoh nih, teman-teman di MIPA ya. Kemudian teman-teman belajar tentang permodelan matematika, misal gitu. Lalu kemudian penggagasnya itu adalah orang non-Islam. Bahkan mungkin pembenci Islam gitu ya. Tapi dia mendapatkan ilmu permodelan. Apakah selama ini kita sudah sadar, meskipun dia membenci Islam, tapi sebenarnya dia bisa mengkonsep itu tuh dari Allah loh. Melalui apa? Melalui ilham. Namun memang ilmu yang melalui ilham itu tuh eksperimental. Maksudnya akan berubah. Kenapa ada seorang peneliti, seorang saintis yang bisa mengkonsep sesuatu, membuat sesuatu, termasuk Elon Musk buat electric car gitu ya. Elon Musk pun mendapatkan konsepnya, gagasan ilmunya itu ya dari Allah. Inilah hakikat ilmu dalam Islam, teman-teman. Maka segala ilmu itu sejatinya dari Allah, meskipun ada ilmu wahyu yang itu mutlak benarnya, dan ilmu ilham yang diberikan kepada manusia siapapun yang itu eksperimental. Maka kalau teman-teman ingin belajar mandiri atau self-study, supaya menjadi seorang pemandu yang baik, banyak-banyak baca buku tentang psikologi, banyak-banyak baca buku tentang manusia. Meskipun psikologinya itu dari non-Islam, selama kita sudah tahu akidahnya, nanti kita bisa menilai, ini sesuai nggak, ini apa gimana, dan sebagainya. Ya singkatnya gitu ya. Nah lalu Rasul, perilaku Rasul. Ya, Rasulullah kan udah sepatutnya nih sosok yang perlu kita contoh. Semasa hidupnya pun Rasul itu seorang mentor loh. Rasul itu adalah seorang nabi, seorang pemimpin, seorang mentor, seorang coach, seorang konselor bagi para sahabat. Tentunya beliau menjadi seorang mentor sesuai dengan ilmu yang ada di masa itu. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasul, perlu juga kita cari ilmu. Kalau dulu Rasul gimana sih? Apakah masih relevan dengan sekarang? Karena karakteristik sahabat dengan karakteristik generasi sekarang kan beda ya. Maka pendekatannya akan berbeda juga. Nah lalu, Islam itu adalah agama ilmu dan amal. Islam adalah agama yang tidak hanya menekankan pada ilmu saja atau amal saja, tetapi menekankan pada keduanya. Ilmu dan amal adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan perlu terus dipegang oleh seorang muslim. Nah, maka wait, bentar. Ya, ya ini ya. Ilmu dan amal itu perlu terus dipegang. Nah, terus ada pentingnya ilmu ya. Tapi ini nggak perlu kubahas. Intinya adalah kerasnya ya. Kalau kita beramal tanpa ilmu itu, kita perlu hati-hati. Bisa-bisa malah membawa kerusakan, bukan kebaikan. Maka kita pun perlu terus mencari ilmu, tapi jangan sungkan untuk beramal. Kita tetap perlu semangat beramal. Cuman ketika kita semangat beramal, itu juga diiringi dengan semangat mempelajari ilmunya. Maka di satu sisi kita tahu dalam Islam itu kalau tanpa ilmu malah bisa merusak, tapi di sisi lain itu bukan untuk kemudian membuat kita ciut, membuat kita insecure, membuat kita self blaming gitu ya. Itu malah men-challenge kita, oke, gue beramal dan gue cari ilmunya. Nah, maka ya ini kayak kemarin materi SP1 juga ya, singkatnya ya tentang bagaimana semangat belajar. Oke, maka kemudian ada prinsip yang dinamakan dengan ilmu amaliyah, amal ilmiah, di mana kita kemudian mempelajari ilmu yang berorientasi pada amal, dan kita beramal yang berdasarkan ilmu. Oke, gitu ya. Nah, itu tadi adalah dasarnya. Kita bisa membayangkan bahwasanya ya kenapa sih kita perlu menjadi seorang mentor berdasarkan ilmu? Ya karena kita yang menjadi hambanya Allah, kita yang menuhankan Allah, Allah itu punya ilmu yang sangat luas. Termasuk menjadi seorang mentor itu ada ilmunya. Namun ingat ya, ada note-nya. Note-nya apa? Kita perlu melihatnya dari hakikat ilmu dalam Islam ya. Nah, terus kemudian kita mengaku nih sebagai penganut Rasul. Rasul itu menjadi seorang mentor itu ada loh metodenya. Gimana menghadapi sahabat ini, gimana menghadapi sahabat itu. Itu secara prinsipnya gitu ya. Nah, lalu kita yang mengaku seorang muslim penganut agama Islam, dan agama Islam itu adalah agama ilmu dan amal, itu ada di sebuah kitabnya. Maka kita harus berpegang pada kedua hal ini.
kita tahu ilmunya dan kita tahu amalnya. Nah, namun kemudian kita cek gimana sih realita para mentor saat ini. Kita tahu kalau ilmu menjadi seorang mentor itu penting ya. Beberapa ilmu tersebut sudah seharusnya menjadi dasar dalam bermentoring. Namun realitanya nggak sedikit loh, termasuk aku nih. Sejauh ini masih belum sangat paham ilmu 100%-nya ya. Itu menjadi mentor, tapi tidak memiliki pemahaman tentang ilmu itu. So, yuk mari kita belajar ilmunya. Bukan untuk adik-adiknya, tapi sebenarnya untuk mencari hikmah, mencari ilmu Allah yang tersebar di muka bumi. Itulah wujud tauhid kita. Nah, apa salah satu ilmu yang menjadi dasar dalam menjadi seorang mentor? Apa sih salah satu ilmu yang menjadi dasar dalam menjadi seorang mentor? Jawabannya manajemen. Oke, kita cepat ya. Ini kerangka berpikirnya ya, atau mindsetnya. Dari pemahaman why, kita harus tahu nih dasarnya dulu. Mana prinsip dasar, mana cabang. Jangan sampai kita banyak ngumpulin ranting, sehingga itu nggak kokoh. BTW, kalau tanya itu rujukannya mana, itu dari Elon Musk ya. Ada salah satu videonya di YouTube. Kalau teman-teman kepo cara belajar efektif seorang Elon Musk. Karena teman-teman dari FMIPA mungkin bisa lebih relate ya. Tapi mungkin nggak semua relate. Dan cara belajarnya Elon Musk tuh sangat keren. Kalau kita terapin dalam belajar ilmu agama itu. Nah, singkatnya, mari kita berangkat dari prinsip dan menuju cabang. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu, ya bagaimana pemahaman kita, itu akan membentuk diri kita. Salah satu pemahaman tentang why. Lalu kita ngelihat ke pokok dalam Islam. Ya ada Allah, Rasul, Islam. Dari situ kita menangkap sebuah prinsip dalam Islam, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maka kita paham perlunya menjadi seorang mentor dengan ilmu nih. Bukan sekedar murni perasaan dan bukan sekedar murni pengalaman. Boleh pakai perasaan, boleh banget pakai pengalaman. Tapi kalau murni perasaan dan pengalaman toh, tapi kita masih kurang tahu gimana teorinya, itu kita perlu lebih membangkitkan semangat untuk mempelajari bagaimana ilmu-ilmu menurut ahlinya. Nah, ilmu itu disebut ilmu manajemen. Manajemen mentoring efektif. Manajemen itu apa sih? Mentoring itu apa sih? Efektif itu goals, ciri, dan prinsipnya. Goals, ciri, dan prinsipnya. Nah, apa itu mentoring? Apakah udah tahu? Udah sering ikut mentoring belum? Atau kepemanduan, atau training gitu ya, atau coaching? Training itu beda deh. Training itu lebih besar ya. Kalau mentoring, coaching itu lebih kecil. Udah paham belum apa itu mentoring? Disinilah kita akan belajar ya. Nah, apakah mentoring itu sesederhana kegiatan rutin menyampaikan materi keislaman? Ataukah sebenarnya mentoring itu lebih kompleks dari sekedar menyampaikan materi keislaman? Mentoring keislaman. Secara sederhana, mentoring keislaman adalah kegiatan pembinaan karakter Islam. Lengkapnya, mentoring keislaman adalah kegiatan yang mengembangkan peserta mentoring atau menti secara bertahap hingga memiliki karakter Islam yang ideal. Ini adalah kegiatan pembinaan karakter Islam. Lengkapnya, itu adalah kegiatan pembinaan yang mengembangkan peserta mentoring secara bertahap hingga memiliki karakter Islam yang ideal. Nah, pembinaan di sini adalah sebuah dakwah nih teman-teman. Dakwah itu apa? Menyampaikan, mengajak, menyeru. Tetapi dakwah yang bukan sekedar dakwah, tetapi dakwah yang membina dan mengembangkan. Inilah kemudian kita perlu merekonstruksi pemahaman kita. Kita perlu membentuk pemahaman kita bahwasannya pemanduan APAI itu bukan yang penting kita menyampaikan kemudian ya udah terserah dimaknai atau enggak. Tapi kita itu sampai mengembangkan. Nah, kita perlu sadar nih teman-teman, subjek dan objek dari pembinaan itu adalah manusia. Nih ya, manusianya di bold ya. Kita harus sadar penuh, kita harus mindful, jangan sampai lupa subjek dan objeknya itu adalah manusia. Dan tujuannya tadi itu adalah untuk membentuk karakter Islam yang ideal. Nih, menjadi mentor itu bukan sekedar menyampaikan dan bukan sekedar mendengarkan keluhan menti, teman-teman. Menjadi mentor itu bukan sekedar menyampaikan dan bukan sekedar mendengarkan keluhan menti. Menjadi mentor itu mendampingi setiap proses perkembangan dari setiap menti untuk menuju Allah secara bertahap hingga menjadi pribadi muslim yang ideal. Ada beberapa poin ya.
Maka nanti kita tuh jangan sekedar menyampaikan, termasuk biasanya kan teman-teman ada ya, terutama teman-teman perempuan ya, itu kan suka curhat tuh. Kemudian mentinya curhat gitu. Bukan sekedar itu juga, tapi teman-teman. Kita itu mendampingi setiap proses perkembangan mereka dengan menyampaikan dan mendengarkan keluh kesah berkembang menuju Allah secara bertahap hingga menjadi pribadi muslim yang ideal. Ini adalah pemahaman yang menarik kalau kita coba internalisasi dan mengkonstruksi pikiran kita ya. Oh, ini gitu. Oh, gini tuh. Dinamikanya sangat banyak, tapi kalau kita bahas nggak cukup waktunya, bahkan kita lebih cepat ya. Nah, ini ada sebuah dalil ya. Bersabarlah sebentar hingga kamu sampai di wilayah mereka. Namun intinya yang di bold ini. Hidayah Allah dari tanganmu lebih baik daripada unta merah. Hidayah Allah dari tanganmu lebih baik dari unta merah. Atau kalau kita parafrasekan, kalau ada seseorang yang mendapatkan hidayah melalui diri kita, bukan dari kita ya, tapi melalui diri kita, karena hidayah itu milik Allah, Allah yang memberi, tapi kita bisa menjadi perantara baginya. Dan kalau ada orang yang mendapatkan hidayah karena perantara diri kita, maka itu lebih baik daripada unta merah. Menariknya belajar Quran dan Sunnah, itu tuh banyak analogi, dan aku pun juga beberapa sisi masih pusing. Begitu pula di hadis ini, hadis Bukhari ya, seingatku sih Sahih Bukhari ya, unta merah itu sebuah perumpamaan gini deh, teman-teman paling senang di dunia itu apa? Teman-teman paling senang di dunia itu apa? Ada nggak hal yang paling menyenangkan hatinya teman-teman yang belum kesampaian? Mungkin ada yang pengen sekolah di luar negeri, mungkin ada yang pengen ke Eropa, mungkin ada yang pengen ke Mekah, mungkin ada yang pengen ke Jepang, ke Korea, gitu ya, atau kemanapun itu. Itu unta merah itu sebuah perumpamaan yang lebih baik daripada itu semua. Maka kalau ada seseorang yang mendapatkan hidayah melalui diri kita, itu lebih baik loh dari unta merah. Lebih baik daripada apa yang sangat kita inginkan di dunia ini. Dan ini adalah janji Allah. Ini adalah ganjaran gaib yang Allah berikan. Iman kita lah yang akan menentukan apakah kita bersemangat atau enggak. Disitulah termasuk aku yang kadang masih rebahan, yang kadang masih tiduran sambil nyekrol IG sampai sejam gitu ya. Ya mungkin ada yang belum pernah, tapi menurutku pada pernah sih ya. Mempercayai hal gaib inilah yang akan membuat kita bangkit dari rebahan kita. Oh iya juga ya, masa sih gue cuman scroll-scroll IG 1 jam? Oke deh, bismillah deh gue ngapain gitu. Gue sholat duha, gue baca Quran, gue ngafalin Quran, hadis, dan sebagainya. Maka mari kita yakini ganjaran ini teman-teman. Nah, tadi kan kita tahu ya, menjadi mentor itu bukan sekedar menyampaikan, bukan sekedar mendengarkan keluhan menti dan menguraikannya. Menjadi mentor itu mendampingi setiap proses perkembangan, setiap menti secara bertahap menuju Allah. Bukan menuju keinginan kita, teman-teman. Bukan menuju keinginan, oh aku pengen bentuk mentiku kayak gini. Bukan. Kita itu adalah perwakilan Allah untuk mengajak dia supaya sesuai dengan syariat Allah. Maka menuju Allah itu maksudnya ke sana. Inilah yang kadang kita bias berpikir. Oh, aku menyampaikan sesuatu, harapannya dia mengikutiku. Kita kurang lupa, kita kurang mindful, kita jadi nggak mindful. Oh iya ya, aku ini bukan untukku ini tuh. Aku tuh ngajak dia, yuk bareng-bareng kita menuju Allah. Inilah hati-hati bias kognitif ya istilahnya ya. Hati-hati dengan bias berpikir, kita menyampaikan suatu materi, itu harapannya dia mengikuti kita, bukan. Tapi itu sejatinya supaya dia mengikuti Allah. Nah, memang tidak mudah ya, tetapi Allah janjikan kemuliaan atas ini, yang unta merah tadi. Bukankah unta merah telah dijanjikan pada mereka yang menjadi perantara turunnya hidayah Allah? Maka, apakah janji ini sudah nyata atau real dalam pikiran dan perasaan kita? Belajar tauhid itu bukan sekedar ilmu pengetahuan, teman-teman. Belajar tauhid itu untuk membentuk pikiran dan perasaan kita sehingga kita yakin akan janji Allah. Di mana paling ujung itu ya ridho Allah, pahala dan surganya. Nah, oke. Kita masuk ya ke prinsip mentoring itu apa? Ada beberapa. Usroh atau keluarga, kemudian usroh atau keluarga, ukhuwah, ta'aruf, kemudian tempat belajar, menuntut ilmu, dan mengembangkan diri, tempat menguatkan amal-amal Islam dan dakwah. Nah, maka mari kita checklist. Nanti APAI kan 1 semester tuh, jangan sampai di situ cuma forum menyampaikan materi toh.
Tapi kita tidak pernah tanya, Dik, ikut organisasi apa? Oh, gimana tuh di organisasi sana? Gitu. Apa tuh tujuannya? Kemudian kita dampingi supaya meniatkan itu untuk Allah. Di sini pun ya keluarga. Kita menumbuhkan rasa, oh ini tuh keluarga. Disinilah menumbuhkan rasa persaudaraan. Kita sama-sama saudara muslim. Kita menumbuhkan ini adalah tempat belajar, menuntut ilmu, dan mengembangkan diri. Dan ini adalah tempat menguatkan amal-amal Islam dan dakwah kita. Ini adalah prinsip mentoring. Nah, kemudian tentang manajemennya. Oke, nggak cukup waktunya ini ya, dibahas terus. Namun singkatnya, wait ya, bentar. Intinya itu apa sih apa sih manajemen itu? POAC ya. POAC itu apa? POAC itu jadi manajemen itu adalah kegiatan mengelola, mengatur atau mengurus melalui serangkaian proses. Prosesnya itu apa? Sederhananya POAC ini. Pre, on, dan on dan post. Pre itu planningnya gimana, on to eksekusinya, on dan post ya. Nah, nanti kita bahas sedikit ya. Nah, jadi apa itu manajemen? Itu tuh ya melalui serangkaian proses kan. Manajemen itu nggak sesederhana mengelola yang abstrak teman-teman, tapi sebenarnya ada teorinya. Nah, teorinya singkatnya tadi itu. Nah, namun ini sebuah wawasan aja. Ada yang nyebut proses manajemen itu dengan istilah fungsi manajemen. Namun ya istilah yang digunakan itu adalah proses manajemen. Maksudnya istilah yang digunakan di sini. Nah, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu, manajemen itu teman-teman, bukan sebuah kegiatan yang abstrak. Sebenarnya ada kegiatan mengelola, mengatur, atau mengurus sumber daya yang terdiri atas rangkaian proses. Nah, ini prosesnya banyak banget untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keulang ya, ada 3 poin, yaitu kegiatan mengelola, mengatur, atau mengurus sumber daya yang terdiri atas rangkaian proses. Rangkaian proses ini poin kedua. Poin ketiganya adalah untuk mencapai suatu tujuan. Mengelola, mengatur, atau mengurus sumber daya itu pertama, yang dimana itu tuh ada serangkaian proses, itu poin kedua, dan poin ketiga adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Maka kita harus set the goals. Kita harus tahu goalnya itu apa. Kita tuh mengelola, mengatur, mengurus tuh untuk mencapai apa. Nah, tadi kan kita udah tahu ya apa itu mentoring. Mentoring itu kegiatan pembinaan karakter Islam, menuju Allah, mengembangkan dirinya. Maka manajemen mentoring itu adalah mengelola mentoring untuk mencapai tujuan mentoring. Mengelola mentoring untuk mencapai tujuan mentoring. Kalau kita memanajemen mentoring, tapi kemudian tidak baik, ya nanti bakal kurang. Nah, ini manajemennya. Oke, kita langsung next saja ya. Intinya itu ya, manajemen itu mengelola, mengatur, atau mengurus ya. So many. Memang sudah menduga bakal nggak cukup, tapi nggak usangka udah jam segini juga. Nah, namun singkatnya, kalau teman-teman tanya, apa itu manajemen mentoring efektif? Ya ini ya. Kalau kita hanya hadir mentoring, kita tuh sebenarnya sudah memanajemen tuh. Kita sudah memanajemen kan. Namun ternyata tidak mencapai tujuan dari mentoring itu, yang dimana mengajak dia menuju Allah secara bertahap sehingga memiliki karakter muslim yang ideal, maka itu manajemen mentoring kita tuh nggak efektif. Maka kalau tanya, apa itu manajemen mentoring efektif? Itu adalah sebuah kegiatan kita mengelola, mengurus, atau mengatur mentoring kita yang terdiri atas rangkaian proses, ada proses pre, on, dan post, untuk mencapai tujuan mentoring secara optimal. Nah, ini nggak bakal kubahas. Intinya ada serangkaian proses manajemen ya. Mulai dari planning. Planning itu kita merencanakan, menyiapkan presensi, broadcast, menentukan jadwal. Itu pun bagian dari manajemennya. Kemudian organizing, ya kita pun juga dari planningnya itu dikuatin lagi. Gimana sih? Tadi kan misal menyiapkan broadcast, menyiapkan jadwal, menyiapkan presensi. Lalu kemudian kita organize. Oke, dari itu kemudian apa lagi yang kurang? Mana yang perlu dihubung-hubungkan? Itu organizing ya. Kemudian actuating. Actuating itu maksudnya menggerakkan ya. Nah, menggerakkan seseorang supaya dia tergerak. Ya contohnya di mentoring gimana? Kita kan sudah nge-planning nih teman-teman. Oke, aku udah nyiapin presensi, aku udah nyiapin broadcast-nya, kemudian aku udah bagi petugasnya, misalnya gitu ya. Aku kurang tahu kalau di APAI itu ada kayak petugas dari mentinya atau enggak. Nah, terus kita
pas di on-nya, ini kan A itu bagian dari on mentoring ya, on kegiatannya. Maka kita itu menyampaikan materi dan membuat dia supaya tergerak. Jadi bukan sekedar menyampaikan, teman-teman. Menyampaikan dan membuat dia supaya tergerak menjalankan apa yang kita sampaikan. Nah, lalu controlling itu apa? Controlling itu adalah mengendalikan atau sudah dieksekusi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Contoh nih, materi sederhana dalam Islam itu apa? Tentang salam dan tentang ta'awudz ketika memulai baca Quran. Beberapa kali mentoringku ya dengan mentiku, itu tuh aku pernah menyampaikan materi bahwasannya ketika kita tilawah, sunahnya itu ada sunahnya jelas tuh dalam Quran untuk mengawalinya dengan ta'awudz, untuk memohon perlindungan dari setan. Tapi udah aku sampaikan tuh. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, pekan pertama, pekan kedua, ada mentiku yang kelewatan, ada yang lupa. Ada dua sikap. Sikap pertama kita membiarkan, sikap kedua kita menjalankan ilmu manajemennya. Yaitu apa? Maka kita sedang melakukan controlling, memastikan kan udah nih disampaikan, kita udah berusaha membuat dia tergerak supaya ketika ketika baca Quran diawali ta'awud, tapi kemudian dia belum, maka kita controlling, oh ternyata apa yang sudah ku planning, apa yang sudah ku sampaikan dan ku gerakkan ke dirinya, itu belum dijalankan. Maka aku controlling dan aku ingetin lagi. Kebanyakan kita itu tuh miss di situ, teman-teman. Kita nyampein materi, padahal itu bisa diobservasi, bisa dinilai, bisa diukur. Misal ada materi tentang pentingnya ta'awudz, adab baca Quran gitu. Tapi mereka belum menjalankan. Kemudian kita tidak menasihatinya lagi. Kita cenderung bodoh amat. Maka sebenarnya itu masih kurang sesuai dengan manajemen mentoring yang efektif. Nah, itu sih. Nah, proses dasar manajemen ada communicating ya. Intinya tuh mengkomunikasikan atau melakukan komunikasi. Kemudian komunikasi itu adalah proses menyampaikan dan menerima pesan. Tadi kan ada proses umum ya teman-teman. Ada proses umum dalam manajemen, ada proses dasar dalam manajemen. Manajemen tadi apa? Manajemen itu adalah kegiatan mengelola, mengatur, atau mengurus sesuatu yang terdiri atas rangkaian proses untuk mencapai tujuan tertentu. Ya kalau mentoring konteksnya berarti mentoring. Nah maka dalam manajemen mentoring pun itu ada proses dasar yang dinamakan dengan communicating ini. Nah, mari kita ambil poinnya ya. Komunikasi itu menyampaikan, komunikasi itu proses menyampaikan dan menerima pesan. Sekali lagi, komunikasi itu adalah proses menyampaikan dan menerima pesan atau informasi. Jangan sampai teman-teman, kita nih ya, kita menyampaikan sesuatu. Kita kan menyampaikan pesan atau informasi ya. Kemudian lawan bicara kita itu ternyata tidak menerima pesan itu. Kemudian kita menganggap sudah mengkomunikasikan. Maka itu enggak. Benar-benar disebut komunikasi itu ketika kita menyampaikan, orang yang menerima pun juga menerimanya dengan baik. Nah, dalam menyampaikan, dalam memanajemen mentoring, di mana proses dasarnya adalah communicating ini, kita harus sadar itu. Jangan sampai nih ya, kita udah ngomong berbusa-busa, tapi ternyata internetnya putus. Ternyata sejak awal internetnya putus. Itu kan berarti nggak komunikasi. Misalnya kita fokus dengan materi kita, tapi ternyata kita tuh internetnya putus. Nah, itu maka belum terjadi komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi itu proses menyampaikan pesan atau informasi, dan ada poin menerimanya juga. Kita perlu memastikan dua pihak ini berjalan dengan baik. Nah, itu communicating. Nah, maka komunikasi seperti apa yang akan membantu mewujudkan manajemen mentoring yang efektif? Ya, komunikasi efektif itu ya, kayak tadi disampaikan. Informasi disampaikan dan diterima dengan baik sesuai tujuan komunikasi. Sekali lagi, ini yang menarik ya. Pernah nggak sih kita tuh kayak nyampein ya, tapi kemudian lawan bicara kita tuh lagi main HP. Kemudian kamu tuh udah tak sampein nggak dengerin gitu. Ya memang dia soalnya lagi fokus yang lain kok. Maka seharusnya, aku mau nyampein dong. Bisa fokus dulu nggak? Ya gitu kan. Pernah nggak sih kita nemu momen-momen kayak gitu? Kita tuh marah lawan bicara kita tidak tidak memahami apa yang kita sampaikan. Ya karena memang dia lagi fokus yang lain, kemudian tidak menerima pesan informasinya dengan baik. Atau mungkin momen-momen di rumah gitu, atau di mana gitu. Intinya momen-momen kayak gitulah. Oh lah wis disampaikan, udah disampaikan tapi kamu nggak paham. Ya mungkin karena memang dia itu pikirannya belum tersetel untuk mendengarkan dengan baik.
Maka apa? Maka kita pun perlu memastikan ini. Teknisnya gimana? Ya, nanti kita bahas ya. Nah ini ada sebuah bagian yang menarik. Tapi ini belum dirapikan. Intinya adalah kan pengirim nih. Kemudian ada pesannya. Kemudian ada penerima. Pengirim, pesan, penerima. Kalau pesannya tidak tersampaikan dengan baik, maka itu tidak disebut dengan komunikasi efektif. Noise atau gangguan apapun itu. Misal dia lagi banyak utang gitu ya. Kemudian kita nyampein suatu informasi. Utangnya itu mengganggu dirinya. Maka pesan apapun yang kita sampaikan itu menjadi noise. Dan maka kalau nyampein gimana pun juga ada gangguan ya tetap nggak bakal efektif. Nah ingat, apa hubungan communicating atau komunikasi efektif dengan manajemen mentoring efektif? Manajemen mentoring efektif, manajemen itu salah satu prosesnya adalah proses dasar communicating. Maka komunikasi efektif itu akan mewujudkan manajemen mentoring yang efektif. Gitu ya pola pikirnya. Nah maka ada beberapa poin ya. Yaitu poin Allah, manusia, inti manusia kolbu, penerima pesannya yaitu menti, pengirim pesannya yaitu mentor, dan media saluran sama feedback dan respon. Nah ini udah masuk di teknis nih. Disinilah kita nanti masuk ke materi teknis, cuman singkat ini, dan ada bagaimana poin menyentuh hati. Yang pertama adalah Allah, manusia, dan kolbu. Sorry ya, ini typo. Oh iya, sebelumnya aku izin bentar ya. Ya, mungkin sampai situ dulu. Kita coba internalisasi ya, bagaimana kerangka berpikirnya tadi. Jangan sampai, kalau ada sedikit yang miss aja teman-teman, itu nanti kita bakal nggak kuat pemahamannya. Kalau ada sedikit aja yang miss, nanti nggak akan kuat pemahamannya. Maka kita perlu kuatin diri kita, mulai dari tadi gimana sih pola pikir awalnya. Mindset itu sangat penting, teman-teman. Maka kita ingat-ingat, sebelum masuk ke teknis, itu kita ingat-ingat lagi, oh gini ya pola pikirnya. Oke, nah kita lanjut ya. Kita masuk ke yang poin teknis ini. Oke, tadi kan kita udah tahu ya, mentoring itu dakwah. Dakwah itu pembinaan. Subjek dan objek dari pembinaan itu adalah manusia. Subjek dan objek dari pembinaan itu adalah manusia. Kita tuh robot bukan? Bukan. Kita tuh hewan bukan? Bukan lah ya. Kita adalah manusia. Begitu pula yang kita sampaikan. Ini kita harus sadar nih, yaitu kita semua adalah manusia. Nah, apakah kita sudah mengenali diri kita sebagai seorang manusia? Udah kenal belum nih sama manusia? Maka sebenarnya menjadi seorang mentor itu bagus juga ada materi tentang manusia. Apakah kita sudah tahu dan paham apa sesuatu yang menjadi dasar dari seorang manusia? Apa yang ketika sesuatu itu baik, maka manusia akan menjadi baik, dan ketika sesuatu itu buruk, maka manusia akan menjadi buruk. Hal dasar inilah yang juga membedakan antar manusia. Nah, mari kita ingat, ada dalilnya ini. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah kolbu. Mari kita refleksi teman-teman. Mari kita maknai hadis ini. Kita itu seorang manusia gitu ya. Bentar. Nanti kita refleksi, sorry. Kita tangkap dulu hadisnya ya. Bahwasanya ada hadis ini nih. Allah menyampaikan bahwasanya ada segumpal daging, kalau baik semua baik, kalau buruk semua buruk. Itu apa? Kolbu. Kemudian di sini ada dalil lain, Al-A'raf ayat 179. BTW tadi itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Maka derajatnya tinggi. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-A'raf ayat 179, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Maka ada poin apa? Poin hati untuk memahami, poin mata untuk melihat, poin telinga untuk mendengar. Gitu ya. Tadi kita tahu Allah melalui Rasul menyampaikan hati itu adalah inti dari manusia. Dan di hatilah kita memahami sesuatu. Dan memahami itu ya melalui penglihatan dari mata, pendengaran dari telinga. Nah, maka mentor dan mentee itu adalah manusia nih teman-teman.
manusia diciptakan oleh Allah. Manusia itu kompleks. Sesuatu yang kompleks itu bisa diuraikan, mana intinya dan mana cabangnya. Begitu pula manusia. Dan mari kita sadari, itu yang ngomong bukan aku ya. Kita sebagai seorang manusia memiliki pencipta nih. Penciptalah yang kemudian tahu gimana cara kerja manusia. Ulang, kita seorang manusia. Pencipta itu pasti tahu barang ciptaannya. Gimana cara kerjanya, apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi cabangnya. Begitu pula Allah dalam menciptakan manusia. Allah tahu apa yang menjadi inti dari manusia. Dan itu adalah hati dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kolbu ini adalah tempat untuk memahami atau membentuk pemahaman. Pemahaman akan membentuk karakter. Maka, nah ini poinnya nih. Untuk menyentuh hati itu melalui pendengaran dan penglihatan. Untuk menyentuh hati melalui pendengaran dan penglihatan. Kita perlu mengoptimalkan pendengaran dan penglihatan sehingga itu bisa menyentuh hati. Kita perlu mengoptimalkan pendengaran dan penglihatannya sehingga bisa menyentuh hati. Itu ya. Nah, jangan lupa tujuan mentoring itu untuk memiliki karakter muslim yang ideal. Nah, lalu ya ini ya. Ya, intinya yang tadi sih ini. Kita tahu membina itu untuk menuju Allah, mengembangkan dirinya sehingga menjadi muslim yang ideal. Nah, supaya seorang menti itu tergerak untuk mengembangkan diri, maka kita perlu menyentuh inti darinya. Kan materinya kan bagaimana menyentuh hati kan. Tapi kalau teman-teman miss di sini, bahwa kenapa sih perlu menyentuh hati, ya itu nanti nggak bakal enak. Tapi kalau teman-teman kuat di sini, yaitu maka ya kita paham, oh ini tuh intinya, loh, inti dari manusia. Kalau ini baik, seluruh tubuh baik. Kalau ini buruk, seluruh tubuh buruk. Nah, ya ini ya. Maka perlu mengoptimalkan ya. Nah, nanti teknisnya kayak gitu. Contoh nih, kalau teman-teman ada yang lagi AFK dari sini, kemudian aku sudah menyampaikan, ya maka teman-teman nggak bakal nangkep memahami apa yang aku sampaikan. Itu wajar. Memang kayak gitu kan, cara kerja semuanya. Tapi kita perlu sadar penuh. Oh, gini toh. Kita klik, kita ngeh. Oh, ini kita cara kerjanya. Itu prinsipnya. Sehingga nanti ketika kita mikirin cabangnya atau teknisnya gimana, itu tuh kita paham. Nah, ini ada doa juga nih. Pernah dengar nggak doa ini? Ya muqallibal qulub, tapi qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamamu. Mungkin selama ini kita tahu yang wahai yang membolak-balikkan hati. Tapi mungkin juga selama ini kita belum benar-benar ngeh. Kenapa sih hati? Oh, supaya lebih puitis. Oh, supaya lebih sastra. Oh, supaya lebih nyentuh perasaan. Padahal Allah sebagai pencipta manusia, yang dimana Allah tuh tahu barang ciptaannya. Dan kita ini barang ciptaan, teman-teman. Itu menyampaikan apa sih inti dari manusia, itu adalah hatinya. Nah, maka manusia adalah milik Allah, begitu pula dengan hatinya. So, kalau teman-teman benar-benar sungguh-sungguh, dan mari kita sungguh-sungguh menjadi seorang pemandu di APAI ini, maka kita perbanyak doa itu tadi. Ya muqallibal qulub, untuk menguatkan diri kita sendiri, tapi qalbi ala dini kulik, tapi kita juga ya muqallibal qulub, buatlah mentiku supaya memahami. Perlu nggak? Perlu banget, teman-teman. So, jangan lupa poin doanya juga ya. Kita udah lakukan teknis apapun, tapi doanya, dan ada doa sunahnya ya. Ya muqallibal qulub itu. Meskipun itu konteksnya untuk diri sendiri, tapi awalannya, ya muqallibal qulubnya itu bisa kita kenceng. Dengan membayangkan menti kita. Nah, penerima pesan atau menti ya ini ya. Pahami kondisi awal menti kita nih, teman-teman. Pahami kondisi awal menti kita. Gimana pemahamannya dia, gimana latar belakangnya dia, gimana kondisi personalnya dia. Kita harus memahami. Karena kalau enggak, nanti kita akan bingung. Contoh, ternyata dia keluarganya itu sering dimarahi. Kemudian dia itu perlu di-soft banget. Tapi kita itu tidak bersikap sebagaimana kondisinya. Itu bakal kurang. Nah, itulah yang aku juga barusan banget belajar ya. Aku barusan, oh ini gitu ternyata tuh. Itulah pentingnya, itulah perlunya kita tuh di awal itu tahu seluruh kondisi menti kita. Bahkan kalau perlu ya, kalau APAI sistemnya bagus gitu ya, aku tuh kepikiran ya, itu tuh kita tuh kayak nyebar form untuk mencari data segala sesuatunya, sehingga kita bisa mengakses dia. Oh, ini kondisi mentimu ya.
keluarganya itu finansialnya gimana, keluarganya tuh nuntut akademik banget atau enggak, keluarganya itu gimana, dia misal pola pengasuhannya gimana, dia SD-nya di Islam belum, itu semua itu tuh sebuah bahan untuk nanti supaya kita menyampaikan informasi itu tuh bisa tepat sasaran. Itu yang aku baru sadar, barusan banget sejujurnya. Maka itulah menariknya ini. Kita pahami kondisi awalnya, pemahamannya dia gimana, latar belakangnya dia, kondisi personalnya dia gimana. Nah, kemudian media atau saluran. Kita pahami koneksi internetnya. Kita pahami pengondisiannya, on-cam-nya. Kita pahami device-nya. Kita pahami dia pakai headset atau enggak. Kita lakukan fitur-fitur pada platform telepon. Ini media atau salurannya ya. Tadi kan ada pengirim pesan, ada pengirim informasi. Ada pesannya itu apa? Ada saluran atau media untuk menyampaikan pesan itu, dan ada penerimanya. Tadi poin kedua, kita memahami bagaimana kondisi penerimanya. Kita tahu pemahamannya dia gimana, latar belakangnya dia gimana, kondisi personalnya dia gimana. Dan kemudian kita pikirkan media atau salurannya. Oke, dan ya ini ya, pertama koneksi internet. Ya, paham ya teman-teman? Maka kita pastikan binaan kita, menti kita, peserta APAI, itu koneksi internetnya sebaik mungkin. Kalau enggak, kita udah ngomong berbusa apapun, tapi putus-putus, ngadat-ngadat. Ingat, telinga untuk mendengar, dari telingalah masuk ke pikiran, ya pikiran itulah untuk memahami dan menyentuh hati. Kita nyampein sebagus apapun, tapi ternyata koneksi internetnya unstable, putus-putus, ya itu nggak bakal benar-benar menyentuh hati. So, kita pastikan koneksi internetnya ya. Ini yang kedua, on-cam-nya. Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk menghidupkan forum ya, tapi ada tujuan khususnya. Singkatnya untuk kondisif dan optimal, untuk lebih mengetahui kondisi masing-masing. Pernah nggak sih kita ikut forum yang semua on-cam gitu ya, kemudian kita lebih in di forum itu, kita lebih enak, lebih enjoy, asik nih. Dan itu yang kita juga perlu mencoba mengkondisikan. Nah, ada kondisi-kondisi khusus ya. Lalu supaya juga menti kita tuh lebih serius teman-teman, untuk menguatkan niat dia. Nah, ada beberapa kondisi khusus yang boleh lah kita, oke deh, nggak masalah kalau kamu nggak on cam. Itu apa? Kendala kuota atau tidak pakai wifi, jaringan bermasalah, kondisi personal tidak kondusif. Bahkan kalau misal teman-teman ada yang finansialnya kuat gitu ya, misal sangunya berlebih karena memang qadarullah nikmat finansial kuat di keluarganya teman-teman, itu bahkan kalau kita serius dalam mengisi APAI, kemudian ada, wah maaf mas, kendala kuotaku dikit ya, aku off cam ya. Kalau memang benar mau menyentuh hati, di situ pengorbanan finansialnya. Bahkan nyampe titik kayak gitu, kesungguhan kita menyentuh hati. Nah, kemudian on cam ya itu ya. On cam kan juga untuk penglihatan kan, dari penglihatan kan bisa nanti mempengaruhi gimana dia memahami apa yang kita sampaikan. Oh, Mas ini gitu. Termasuk seharusnya mentor itu mengusahakan untuk on cam. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak masalah juga. Karena apa? Dengan melihat masnya kayak gimana, mbaknya kayak gimana, itu tuh bisa lebih, oh mbak ini ekspresinya gini. Nah, device atau gadget, ya ini juga ya. Oke, kita percepat ya. Device atau gadget, ini laptop ya. Laptop, smartphone, tablet itu juga beda teman-teman. Kalau kita benar-benar pengen menyentuh hati, di mana tadi ada penerima, pesan, media atau saluran, pengirim, pesan, media atau saluran, dan penerima, supaya pesannya itu efektif tersampaikan dengan baik, kita pun juga perlu memperhatikan semuanya. Mulai dari koneksi internetnya tadi ya, kemudian gimana on cam-nya, termasuk gadgetnya. Kalau misal ternyata kita ini punya laptop yang baik dan HP yang baik, sama-sama baik ya, misal laptopnya nggak mudah panas dan sebagainya, itu lebih kondusif kalau pakai laptop teman-teman daripada pakai HP. Kecuali memang laptop kita dinyalain lama, laptop kita bermasalah, laptop menti kita error gitu. Itu nggak masalah pakai HP, sekondusif mungkin. Tapi ini pun juga menjadi small things matter, hal kecil berarti. Kalau ternyata kita bisa pakai laptop, kalau ternyata nanti peserta APAI itu bisa pakai laptop, maka bahkan survei di awal itu juga perlu. Kamu punya laptop nggak? Kamu punya HP nggak? Laptopmu baik nggak? HP-mu baik nggak? Oh ternyata laptopnya baik, tapi ternyata ketika APAI itu selalu pakai HP. Itu juga sebenarnya bagian yang perlu kita cek. Kenapa? Karena pendapatku ya, opiniku ya, forum online itu kalau laptopnya nggak bermasalah, hampir pasti lebih kondusif kalau pakai laptop. Tapi ini opiniku, bisa debatable. Oke, ya mungkin gitu ya. Device, gadget, headset juga perlu, fitur-fiturnya juga perlu.
Ya, pengirimnya juga perlu difahami ya, gimana ekspresi kita, intonasi kita, gerak tubuh kita, dan feedback. Maka perlu juga edit, tadi jelas nggak ya yang gue sampaikan? Itu tanya feedback. Atau feedback lain itu ya kita menanggapi aksi reaksi ya. Kemudian empati juga perlu nih. Bagaimana memberikan feedback terhadap curhatan gitu. Wah mbak, aku tuh malas sholat ya. Wah aku tuh malas pakai kerudung ya. Nah itu pun sebenarnya ada ilmu-ilmunya juga. Bagaimana apresiasi dulu tanpa menerbangkan perasaannya, tapi juga terus kita luruskan dengan baik. Dan disinilah butuh kreativitasnya. Nggak mudah teman-teman. Menurutku Islam itu ya kita harus toleransi gitu. Kita bolehlah adzan di gereja, kita bolehlah gini. Nah, gimana cara merespon itu? Itu juga butuh kreativitas. Ya udah itu sih teman-teman. Ya reviewnya adalah ini ya, mentoring, manajemen mentoring efektif. So terakhir dari aku, yuk berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Maaf banget lama ya. Sebenarnya kalau diputus langsung bakal aku putus langsung. Namun kemudian ini menurutku juga hal yang sangat penting untuk difahami. Maka menariknya kita mencari data gimana dia pernah nggak sekolah Islam gitu. Dia pernah nggak belajar Islam di mana? Dia sekarang belajar Islam di mana gitu. Itu semua penting untuk kita melakukan manajemen mentoring yang efektif dan bisa menyentuh hati dengan baik. Nah, maka jazakumullah khairan katsiran. Afan banget ya udah melebihi waktu. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mizan ya atas penyampaian materinya. Ya tadi sebenarnya mau ingetin cuman materinya juga menarik banget nih, jadi nggak diputus langsung. Mungkin langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman mungkin yang ada pertanyaan atau tadi ada yang kurang jelas dari penyampaian materinya nih, bisa langsung aja tanya, bisa raise hand ataupun tulis di kolom chat kalau belum berkenan on mic. Monggo teman-teman. Monggo kalau ada. Ini ada yang silahkan Mahmudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Hafid. Halo Mas Mizan, saya ingin bertanya, kalau misalnya tadi tujuan mentoring itu untuk membentuk muslim yang ideal, sedangkan saya sebagai mentor tuh sadar diri kalau saya tuh belum muslim yang ideal. Itu gimana Mas menyikapinya? Itu yang satu. Terus saya mau sekalian tanya yang kedua itu, bentar. Oh tadi kan di kelompok mentoring itu nggak cuman satu latar belakang gitu loh. Pasti latar belakangnya itu beda-beda. Nah, kalau ada latar belakang yang sangat bertolak belakang, kita gimana menyikapinya juga gitu, Mas. Terima kasih banyak. Oke. Ya, bismillah. Sebelumnya mohon maaf ya. Aku jawab kayak gitu takut ya kalau sangat syar'inya ya, takut munafik. Karena aku pun juga masih sangat belajar banget. Itu hal yang memang dinamika besar dalam bermentoring ya. Yang pertama, menyikapi bagaimana ketika menjadi muslim yang ideal, tapi kita sendiri nggak jadi, kita belum menjadi muslim yang ideal. Nah, that's the point, teman-teman. Poinnya apa? Poinnya adalah kita belum ideal. Fokus kita di sana, belum ideal, bukan enggak ideal. Nah, kita perlu melatih mindset kita dan proses mental kita. Kita perlu membentuk mindset kita dan proses mental kita, sehingga ketika kita kemudian, aku tuh perlu mengajarkan sesuatu yang aku belum benar-benar paham, maka apa? Maka kita kalau punya mindset dan proses mental yang tepat, itu malah oke, ini adalah momen kesempatan aku bersungguh-sungguh belajar, kemudian aku bisa menyampaikan dengan baik. Maka santai aja, kita semua kayak gitu kok. Kita semua, literally semua. Kecuali Rasulullah dulu ya. Semuanya itu kayak gitu. Bahkan seorang ulama pun kadang ketika menghadiri kajian gitu ya, mengisi kajian, itu tuh materi kajian itu lupa-lupa ingat. Sehingga buka kitabnya lagi dulu, mempelajari kitabnya lagi dulu, itu nggak sedikit kayak gitu. Bahkan seorang ulama pun, itu pun juga nggak benar-benar hafal
100% dari kitab yang disampaikan, sehingga maka masih ngelihat kitabnya gimana. Itu pun sebenarnya nggak salah. Maka it's okay, santai aja. Selama yang penting kita terus berkembang. Kita terus belajar dan bareng-bareng dengan menti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, aku Afan ya, lupa ya. Latar Oh ya. Oke. Bismillah, tentang latar belakang ya. Disitulah kemudian kalau kita berpikir secara teratur ya teman-teman ya. Itulah memang seharusnya mentoring yang sesungguhnya. Maksudnya APAI yang sesungguhnya itu juga dikelompokkan, kadang itu perlu dikelompokkan sesuai kesamaan, kecenderungan kesamaan latar belakang. Kadang. Tapi how if kalau nggak bisa? Gimana kalau nggak bisa? Maka kita menyampaikan suatu materi dengan sebuah narasi, cara penyampaian, yang itu tuh tidak sangat ekstrim, tapi juga nggak sangat soft. Misal ada orang yang dia itu udah sangat semangat Islamnya, dia pengen sungguh-sungguh, dia pengen dakwah dan sebagainya, itu salah satu itu. Yang satunya tuh dia tuh baru kenal banget itu. Baru kenal, maka kita narasi dalam menyampaikan materinya, itu tuh main tarik ulur kanan kiri. Main tarik ulur kanan kiri. Ulang ya sekali lagi. Ada orang ternyata dalam APAI kita itu ada satu yang udah sangat semangat berislam, yang satu ternyata sangat baru. Kemudian ada materi tentang tauhid. Nah, materi tentang tauhid kita sampaikan gimana? Contoh nih teman-teman akhwat nih ya. Yang satu dia nggak suka BTS, yang satu dia suka BTS banget gitu ya. Bahkan jauh banget dari Islam. Caranya gimana? Kita ajarkan tauhid dengan narasi yang menyentuh BTS. Bisa nggak? Bisa. Itulah poin skill seorang dai, skill seorang mentor dalam menarasikan sesuatu. Dan itu nggak mudah. Aku pun khawatir ngomong kayak gini munafik ya. Aku pun juga masih belajar banget. Poinnya di sana. Tapi nek misalnya ada yang udah sangat bagus gitu ya, kita nggak usah tarik ulur kanan kiri ya. Kita bahkan kayak nyampein sahabat Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya meskipun kadang juga ngasih wawasan gimana memaknai tauhid dari sisi BTS misalnya gitu. Itu boleh juga. Gitu jawabannya. Maaf kalau tidak memuaskan. Gimana, Mah? Udah kejawab ya? Semoga terjawab ya. Oke. Mungkin lanjut teman-teman. Kalau masih ada yang ingin bertanya. Oke, ada yang rasa nih. Bimo, mungkin Bimo bisa bertanya dulu. Sama ada Apakah suara aku kedengaran? Oke, aman. Ini lebih ke soal kasus sih. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Bimo dari Prodi 2019. Lebih ke studi kasus sih. Jadi kalau dalam mentoring di APAI itu biasanya ada tuh tilawah bareng. Tapi kan ada yang beberapa menti yang bacanya masih terbata-bata atau masih kurang banget. Mohon maaf cakap. Terus ada juga yang teman-teman yang bacanya bagus banget. Ini nanya aja sih, bagus. Itu gimana ya treatmentnya biar si yang terbata-bata itu tetap mau loh lanjutin buat baca Quran. Kan ada tuh yang nggak pede, jadinya minder, jadinya pasif. Ya gitu sih, Mas. Kira-kira gimana? Oke. Ini sih persis kayak yang ku alami beberapa waktu lalu ya. Aku menjadi mentor, kemudian punya menti yang dia, wah mas, tapi aku masih terbata-bata ya. Nah, prinsipnya gimana? Prinsipnya ya. Prinsipnya adalah kita memberikan kenyamanan ke dia, bahwasannya it's okay, nggak masalah, tetap nyampein aja, terbata-bata nggak masalah kok. Itu prinsipnya. Intinya kita memberikan kenyamanan sehingga dia tidak terlalu insecure untuk juga menyampaikan. Disitulah poin seorang mentor, seorang pemandu itu tuh menyampaikan dengan baik, menarasikan sesuatu sehingga nggak apa-apa kok dek, santai aja. Tapi dengan narasi yang sebaik mungkin ya, malah bukan kemudian buat dia, wah jangan deh gitu. Oh ya, tapi memang disitulah ada kreativitasnya yang itu pusing banget jujur aja. Nah, yang pertama prinsipnya itu, intinya memberikan kenyamanan, nggak masalah, kita belajar bareng. Nah, jangan sungkan untuk menyampaikan kayak gitu. Disitulah kita juga selalu perlu latihan how to deliver something. Gimana kita menyampaikan sesuatu. Nah, itu yang pertama. Prinsipnya gitu. Nah, cabangnya gimana? Contohnya bisa beragam. Salah satu contohnya, misal nih, oke teman-teman, sekarang kita sesi tilawah. Nah, mungkin di sini ada yang udah rajin, ada yang belum itu. Atau mungkin sejak awal seorang pemandu itu sudah punya data, misal dari Google Form yang disebar,
kita kasih skala 0 sampai 5, kelancaran baca Quranmu berapa? Misal di Google Form tuh dia jawab cuma 1 gitu. Kita tahu si A cuma 1. Oh, ini anaknya ini. Nah, terus kita ketika oke kita masuk sesi tilawah, kemudian kita menyampaikan, oh ya teman-teman yang belum lancar. Nah, apakah perlu nyebut nama A atau enggak? Itu perlu hati-hati. Bisa jadi kalau nyebut nama malah kesindir, tapi kemungkinan aku nggak nyebut ya. Oke teman-teman, misal aku tahu nih si A ini nggak lancar. Kemudian sesi tilawah. Oke teman-teman, kita masuk sesi tilawah ya. Nah, di sini kita belajar bareng-bareng. Nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah malu kalau misal ada yang belum rajin, ada yang belum lancar. Nanti kita belajar bareng kok. Itu contoh teknik. Aku nggak tahu ya, apakah APAE itu mengumpulkan data sangat besar sejak awal. Kita tahu latar belakang SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Kalau itu bisa, Dik, itu bagus banget. Sorry. Ini teman seangkatan, Dik, ya. Kalau itu bisa, teman-teman, itu sangat bagus banget, asli. Bahkan kita tahu dia rajin sholat 5 waktu belum, dan sebagainya. Keluargamu mendukung Islam enggak, gitu. Itu nanti kita bisa menyikapinya dengan lebih bagus. Disitulah manajemennya. Mengelola mentoring, mengelola manusia. Oh, si dia kayak gini, oh dia kayak gitu. Sehingga nanti kita bisa lebih tepat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Zizan. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Mungkin juga jadi pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu juga. Dari Fitriana NH. Izin bertanya, bagaimana cara bisa menyampaikan dengan menyentuh hati, sedangkan kondisi diri sendiri sedang futur? Oh, menarik nih. Mungkin bisa dijawab Mas Nizan. Oke. Pengen jawaban serius apa sangat ada lip service-nya? Tahu ya lip service? Intinya kayak anu lah. Oke. Ya, jawabannya adalah bentar ya. Jawabannya adalah wait, bentar ya. Mana ya? Yang tadi itu loh, yang doa. Nah, ini. Jawabannya ini. Siapa pemilik hati, teman-teman? Allah. Maka kalau kita kepepet, hatinya lagi futur, tapi kemudian ada kewajiban untuk menyampaikan, mari kembali ke Allah. Ya Allah, kuatkanlah hatiku untuk menyampaikan materi ini. Aku ngomong kayak gini teman-teman, itu juga belum 100% ilmu amaliyah, amal ilmiah. Tapi dengan menyampaikan kayak gini, aku pun juga semakin teringat, semakin tertanam, oke, bismillah. Bahkan setiap sebelum aku menyampaikan materi, itu harusnya ingat, oke, aku pengen nyentuh hatinya dia untuk memahamkan materi ini, aku agak futur, aku kuatin diriku, dan sebagainya. Maka bagus juga kita punya list doa-doa praktis sesuai Quran dan Sunnah tentang kayak ginian. Yang pertama ya ini ya muqallibal qulub. Kalau pengen lengkap ya kayak gitu, itu untuk diri kita sendiri. Kalau untuk ke menti kita ya muqallibal qulub sambil bayangin menti kita. Semoga dia paham gitu. BTW, kalau ada nih seorang pemandu yang akhwat, dari yang sebelumnya binaannya atau mentinya belum pakai kerudung, jadi pakai kerudung, gara-gara teman-teman tuh. Itu asik tuh nanti di surga. Pahalanya besar banget. Besar banget. Gara-gara pemandu yang laki-laki nih, dia sebelumnya sholat 5 waktunya nggak rajin, kemudian jadi rajin. Sampai meninggal dia rajin. Teman-teman tuh berperan menjadi perantaranya. Itu asik tuh nanti di surga tuh. Dapat banyak ganjaran. Nah, itu aku pengen kayak nguatin aspek situ ya. Nah, kemudian contoh doa lain itu apa? Yang Robbi Shrohli. Itu ada hikmah di baliknya. Robbi Shrohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, maka poinnya apa? Prinsipnya adalah doa. Prinsipnya adalah doa, teknisnya ada beberapa doa. Doa ya muqallibal qulub, doa Robbi Shrohli. Supaya lebih tahu why dari doa Robbi Shrohli ini, teman-teman harus tahu kisahnya ya. Singkatnya itu Nabi Musa. Nabi Musa itu cadel, pengen menyampaikan di depan seorang raja Fir'aun. Padahal dia cadel, minder, dan sebagainya. Bahkan dia kan rodok mengeluh ke Allah, ya Allah saya ini cadel kok kayak gini gitu. Kemudian dia doa Robbi Shrohli, ternyata dia bisa memukau Fir'aun dan menterinya. Meskipun Fir'aun tetap denial ya, tapi menterinya kan terpukau. Maka prinsipnya doa, teknisnya kita cari doa-doanya. Gitu. Terima kasih Mas Mizan. Ya, Fitriana semoga menjawab ya. Jadi teknisnya perbanyak doa untuk karena memiliki hati Allah ya tadi kata Mas Mizan. Oke, mungkin habis ini kita akan lanjut ke sesi role play ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku ucapin terima kasih banyak kepada Mas Mizan sama minta tolong mungkin teman-teman yang bisa on cam kita on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi ya.
Ayo teman-teman mungkin yang bisa on cam silahkan on cam terlebih dahulu. Yang udah on cam tetap on cam dong. Oke. Yuk ditunggu yang lain. Minta tolong ya teman-teman panitia untuk dibantu screenshotnya. Oke, mungkin aku pandu ya. Untuk slide 1 ya. 1, 2, ceklek. Oke. Slide kedua, 1, 2, ceklek. Oke, slide ketiganya enggak, jadi nggak usah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Mas Mizan atas ilmu yang telah disampaikan. Insightful banget. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, untuk teman-teman yang lain jangan dulu pamit ya, soalnya habis ini masih ada sesi role play. Tapi sebelum ke sesi role play, mau nanya ke panitia, ini jadi ada sesi quiz nggak ya? Bagaimana? Oh ya, sambil menunggu juga teman-teman yang belum absen, itu ada dikirim ini ya, link presensi di kolom chat, mungkin bisa diklik untuk silakan presensi gitu. Oke, jadi ada sesi ini ya, quiz mungkin kepada teman-teman yang kepada teman panitia yang bertugas, saya persilakan ya untuk mandu sesi quiznya. Oke, quiznya lewat quizzes ternyata teman-teman. Itu quizzesnya sudah ada di kolom chat, silahkan diklik linknya. Ini aku boleh ikut ya? Ya. Seperti biasa ya teman-teman, masuk ke quizzesnya terus masukin passwordnya 316508. Ayo, silahkan langsung join aja teman-teman. Ini bukan kuis. Oh iya, ini bukan kuis ya teman-teman. Ini seperti asesmen lah untuk setelah dapat materi tadi dari Mas Mizan. Ayo teman-teman mungkin bisa langsung join, masih ditunggu. Search-nya hilang. Sudah 14 orang yang join. 17 orang. (21 orang. Ayo, di sini ditunggu. Oh ya teman-teman, ini ada info dari panitia ya. Kuis kali ini ada hadiahnya. Hadiahnya berupa buku untuk 2 orang pemenang. Jadi ayo teman-teman, lumayan ya hadiah buku gratis dari teman-teman panitia nih.
untuk menambah wawasan juga ya terkait ilmu dan untuk persiapan mentoring nantinya. Sudah 5 berapa sih, 30 apa 52 sih? Ayo yang belum join ditunggu. Tiga 35 orang aja nih yang join. Masih ada yang mau join? Oke, ditunggu sampai 10.43 ya teman-teman. 1 menit lagi dari sekarang. Oke, 36 orang. Beberapa detik lagi kuisnya akan dimulai. Sangat sayang ya melewatkan kesempatan dapat buku lumayan. Oke, 37 orang. Oke, mulai. Oke, udah selesai ya teman-teman kuisnya. Ini barakallah yang peringkat 1 aku tidak tahu bacanya namanya apa. Ini emot orang senyum ya itu ya. Terus peringkat 2-nya ada AAA, triple A.
Terus yang peringkat ketiga ada ikutan dong. Oke, selamat kepada teman-teman yang menjadi pemenang kuis kali ini. Dan yang belum menang itu tidak masalah ya, soalnya yang penting tadi ilmunya nyampe kepada teman-teman. Untuk teman-teman yang menang nanti insya Allah akan dihubungi sama teman-teman panitia untuk terkait teknis penyerahan hadiahnya ya. Mungkin itu aja. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya teman-teman. Maaf. Yang pemenang tuh siapa ya? Bingung nyarinya deh. Oh, oke. Mungkin sekalian ini ya, ngaku lah ya teman-teman yang tadi pakai nama apa emot senyum orang kayak apa gitu ya. Emot senyum, terus yang kedua triple A, yang ketiga ikutan dong itu siapa-siapa aja. Biar dapat hadiah nih. Oh iya, 1 dan 2 aja ya yang dapat ya. Hadiah bukunya cuma 2 soalnya. Tadi peringkat 1 sama 2-nya siapa? Triple A itu Ani, oke. Yang tadi emot senyum itu siapa ya? Oh, oke. Murah senyum maksudnya. Siap. Lutfi Syafi Abdillah. Oke. Mungkin bisa dicatat ya teman-teman panitia. Nanti bisa dihubungin sama teman-teman panitia juga. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke teknis ke sesi selanjutnya ya teman-teman. Sesi role play. Mungkin sebelum sampai ke sesi role play ada sedikit share screen ya untuk terkait SOP. Bentar. Mana ya SOP-nya? SOP atau teknis saat sesi role play nanti. Sebentar. Teman-teman panitia mungkin bisa minta tolong di share screen terkait SOP-nya saat role play. Oke, terima kasih teman-teman panitia. Ini ya terkait role play-nya nanti teman-teman akan dibagi dalam tiap breakout room sesuai kelompoknya, kelompok role play-nya. Nanti tiap orang dikasih waktu role play per orang 6 menit. Nanti peserta yang jadi ntar yang nge-role play itu mencoba memimpin sesi kepemanduan, latihan sesi kepemanduan dari awal sampai ditutup. Terus nanti ada beberapa peserta dibagi menjadi 3 ini ya, karakterisasi atau karakter untuk mencoba mengeset kondisi ketika di real kepemanduannya. Terus nanti setelah sesi role play, teman-teman diminta untuk saling ngasih feedback satu sama lain terkait cara kepemanduan yang role play tadi. Penyampaian materinya seputar akidah, mengenai Allah, ma'rifatul Rasul terkait Nabi Muhammad SAW, terus taharah ataupun sholat. Tapi kalau mau menyampaikan materi di luar sesi itu,
boleh banget dipersilakan karena di sini yang kita latih lebih ke fokus cara penyampaian materi atau cara kepemanduannya. Itu aja teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum dibagi ke breakout room? Oke, aku rasa cukup jelas ya teman-teman. Oke, kalau udah cukup jelas, oh ya sama nyampein juga ya teman-teman, sesi role play ini bukan sesi terakhir, jadi nanti mungkin ditutup langsung di breakout room-nya waktu lagi role play, jadi nggak perlu balik ke main room di room utamanya. Jadi nanti selesai, jika kelompoknya sudah selesai role play bisa langsung ditutup dan langsung selesai. Mungkin itu aja, kalau udah cukup jelas minta tolong teman-teman panitia untuk dibantu untuk dibuat breakout room-nya.